Pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara sebuah tema pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Harapan Tuhan. Saya ingin pagi ini setiap kita mengerti dan memahami bahwa sesungguhnya Tuhan itu punya harapan gitu loh atas kehidupan kita. Selama ini kita sebagai orang percaya, barangkali sebagai orang Kristen, yang kita pikirkan hanya harapan-harapan kita. Setiap kali kita berdoa, setiap kali kita datang kepada Tuhan, setiap kali kita beribadah, yang kita pikirkan, yang kita minta hanya harapan-harapan kita, kerinduan kita, keinginan kita. Tahukah saudara bahwa ternyata Tuhan itu juga punya harapan, punya kerinduan dalam kehidupan kita. Saya mengerti bahwa harapan itu penting dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar di mimbar-mimbar gereja. Ada banyak hamba Tuhan mengajarkan, termasuk saya tentunya, sering kali juga mengajar saudara tentang pentingnya pengharapan. Pengharapan itu seperti sinar terang pada waktu gelap. Pengharapan itu seperti sauh, kata Ibrani, seperti jangkar yang kuat bagi kapal yang di tengah di lautan diombang-ambingkan gelombang yang besar, supaya kapal tidak karam, kapal tidak tenggelam, kapal tidak hancur. Maka nakoda, anak buah kapal, mesti lemparkan itu sauh atau jangkar. Dijamin kapal tidak karam, kapal tidak hancur selama jangkar itu mendasar kena di dasar lautan. Saya mau katakan bahwa betul, kita sepakat, kita sering diajari mimbar gereja, pengharapan itu penting, pengharapan kekuatan kita. Apalagi Roma 5 katakan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Setiap orang kalau punya masalah harus punya harapan. Setiap orang kalau sedang sakit, terpuruk, harus punya harapan. Kalau tidak, ya kita akan hanya berhenti ikut Tuhan dengan kecewa, ujungnya frustasi. Kita sepakat pengharapan dalam hidup kita kepada Tuhan itu penting. Orang Kristen harus punya iman, yang kedua harus punya pengharapan. Kita sepakat itu. Tetapi saya ingin membawa kehidupan iman dan rohani saudara agak bertumbuh, bergeser sedikit begitu. Dari pengharapan kita kepada pengharapan akan Yesus. Pengharapan kita sekarang pengharapan akan Dia. Dari kehendakku menjadi kehendaknya Dia. Saya berharap kalimat yang terakhir ini kita bisa menangkap dengan bagus ya. Cobalah bergeser iman kita. Dari yang tadi cuma harapanku, harapanku, harapan kita. Sekarang harapannya Tuhan itu apa? Tahukah saudara bahwa Tuhan itu punya harapan atas kehidupan kita? Tadi kita naikkan pujian yang terakhir tadi. Salah satu harapan Tuhan ya mengabdi kepada Tuhan, mengabdi. Kalimat kami terakhir, kaulah pengharapanku. Tapi pada bagian-bagian terakhir kita disuruh mengabdi sama Tuhan. Mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Ada rencana Tuhan atas kehidupan kita di dunia ini. Mari kita baca ayatnya, 1 Korintus 6 ayat 20 saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita akan sama-sama membaca ayat ini dengan keras ya. 1 Korintus 6 ayat 20, 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sekali lagi fokus kita pagi ini kita belajar tentang harapan Tuhan atas kehidupan setiap kita. Dari harapan kita jadi harapannya. Alkitab katakan, mengingatkan kita, menyadarkan kita, sebab dikatakan kamu telah dibeli. Fokus perhatikan garis bawahi kata sebab kamu telah dibeli. Ada kata dibeli dan dibelinya begini. Dan harganya telah lunas dibayar. Lalu kalimat yang kedua dikatakan karena itu. Nah ini adalah harapannya Tuhan atas hidup kita. Kata karena itu menunjukkan tujuannya Tuhan membeli kita. Tujuannya harapannya apa? Karena itu kata firman Allah, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ingin ulang. Jadi ternyata Tuhan membeli kita dengan lunas dibayar harganya. Tuhan membeli kita dengan darahnya yang mahal, dibayar dengan cash. Dibayarnya dengan lunas dibayar. Tuhan punya harapan atas kita, ada tujuannya. Tujuannya apa?
Supaya kita memuliakan Allah dengan kehidupan kita, dengan tubuh kita. Selama ini mungkin kita berpikir, atau istilah saya, ada banyak orang Kristen yang gagal paham. Ada banyak orang Kristen yang kurang mengerti dan memahami bahwa ternyata ketika Tuhan Yesus membeli kita dengan harga darahnya yang lunas dibayar, Tuhan ternyata punya harapan. Mungkin selama ini kita sebagai orang Kristen, kita berpikir bahwa Tuhan menebus kita, membeli kita, menyelamatkan kita dengan darah yang dibeli dengan lunas dibayar. Itu hanya karena sebatas Tuhan kasihan sama kita. Saya pikir ada banyak hidup kekristenan kita selama ini berpikir seperti itu. Gagal paham, kurang memahami. Nah, ini kita luruskan pemahaman kita. Bahwa ternyata Tuhan beli kita dengan darahnya yang lunas dibayar. Itu bukan sebatas dia beli kita karena dia kasihan sama kita. Atau bahasa saya, dia beli kita bukan karena dia iseng. Dia beli kita bukan karena dia gak butuh. Saya pernah menyampaikan tentang saudara tentang hal ini. Coba lihat gambar ini. Setelah pasca pandemi corona gitu ya. Yang namanya aplikasi online shop, toko-toko online itu booming. Ada macam-macam merek, ada macam-macam aplikasi. Ada Shopee, Tokopedia, Bibli, macam-macam dan macam-macam. Anda yang lebih tahu mungkin dari saya toko-toko online itu. Itu kan booming kan. Saking banyaknya aplikasi di handphone kita, saya tulis begini, online shopping itu seringkali membuat kita membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Karena kita lihat handphone aplikasi kita, foto-fotonya kan bagus-bagus ya barang-barang itu. Begitu kita lihat foto barang itu, kita tertarik. Belilah kita barang itu. Sebetulnya kalau dipikir-pikir saudara, yang waktu kita lihat foto itu dan akhirnya kita memutuskan membeli barang di online shop itu, setelah barangnya datang ternyata kita nggak pakai, geletak di rumah kita. Anda yang melakukan ini pasti tertawa ke dalam hati, keluargamu pasti berkata ini, itu kamu, iya kan? Kadang kita beli itu nggak butuh gitu. Kita membeli sebetulnya karena iseng-iseng lihat di online shopping itu, kita liatin barangnya kok bagus ya. Lalu kita beli, putuskan, kita pencet, kita bayar. Ternyata barangnya dikirim gak butuh-butuh amat. Ternyata kita beli sebetulnya bukan kebutuhan, kita gak butuh. Kita beli hanya sekedar iseng. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan membeli kita itu bukan iseng. Percayalah itu. Tuhan beli kita dibayar cash lunas dengan darahnya itu. Itu bukan karena dia gak butuh kita. Seperti kita membeli barang-barang di online shopping. Seringkali ada banyak barang di rumah kita bergeletakan itu karena gak butuh sebetulnya. Cuman iseng kebelilah barang itu. Tertarik dengan fotonya. Tuhan beli kita mesti menyadari. Bukan karena dia gak butuh, bukan karena dia iseng. Bahkan dia beli kita bukan karena sekedar sebatas kasihan sama kita. Nah, ini yang seringkali berurat akar, bercokol di pemikiran pemahaman kita. Kita pikir selama ini sambil Anda renungkan, kita pikir Tuhan beli kita dengan darahnya yang cash lunas dibayar hanya sebatas karena belas kasihan Tuhan. Tuhan kasihan sama saya. Apa Anda gak pernah berpikir bahwa dia tebus kita, dia beli kita dengan darahnya lunas dibayar. Tuhan punya tujuan. Tuhan punya harapan yang besar untuk menggenapi rencananya yang besar, menggenapi kehendaknya yang besar di muka bumi. Makanya Tuhan beli kita dengan ada tujuannya, dengan ada harapannya. Bukan iseng, bukan sekedar nggak butuh, bukan sekedar kasihan sama kita. No, pemahaman ini mesti diselaraskan dengan firman Allah. Gagal paham kita. Kadang kita memberi atau membeli juga boleh kepada barang yang dibeli seseorang karena kasihan. Lihat ada anak kecil SD, mungkin umur 9 tahun, 10 tahun. Dia jualan kue, bawa tas. Kita panggil dia, padahal kita gak suka itu kue. Kita gak mau kue itu. Tapi kita beli, kita bayar. Kita gak makan, mungkin kita kasih kepada orang, cuman karena kasihan sama orang itu. Di pinggir-pinggir jalan, seringkali kalau kita lihat ada orang yang tua, yang sudah
putih rambutnya, kumisnya putih. Kita lihat mungkin umurnya tidak muda lagi, sudah 75 tahun. Jalannya sudah bongkok. Dia jualan macam-macam, minuman segala macam. Kadang-kala Anda panggil dia, Anda nggak beli minumannya, Anda nggak beli rokoknya. Karena orang Kristen nggak merokok kan saudara ya. Anda kasih uang sama dia, panggil gitu. Nggak beli sih, cuman Anda kasih mungkin 10 ribu, 20 ribu, bahkan Anda diberkati bisa kali 50 ribu, bahkan lebih daripada itu. Anda nggak beli, cuman apa? Kasihan. Saya mau kasih tahu sama saudara, Tuhan beli kita dengan lunas dibayar, bukan karena sebatas kasihan. Saya mengerti semua kita tidak akan berbantah-bantah bahwa kita diselamatkan memang karena belas kasihan Tuhan, semata-mata karena belas kasihan. Tapi jangan dalam pikiran kita, pemahaman kita diselamatkan dengan sebatas belas kasihan. Kalau Anda berpikir bahwa Tuhan menyelamatkan kita hanya sekedar belas kasihan, Anda akan jadi orang Kristen yang hanya berhenti mengucap syukur buat keselamatannya. Anda hanya akan berhenti puas pada titik mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Karena kita nggak ngerti bahwa sebetulnya dia punya harapan, tujuan. Dia tebus kita, dia beli kita, dia selamatkan kita dengan lunas dibayar dengan harganya. Bahkan dalam 1 Petrus pasal 2 disingkapkan berapa sih harganya Tuhan membeli kita, ditunjukkan ayat ini. Berapa harganya? Coba kita lihat ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Coba saudara perhatikan baik-baik. Ayat ini saya baca ya. Lihat kalimatnya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Kalimat pertama ini penting loh. Kenapa sih sampai Tuhan itu datang ke dunia, jadi manusia, lahir di kandang binatang, mati di kayu salib, menebus apa yang ditebus dari kehidupan kita, apa yang harus diselamatkan dari kehidupan kita, cara hidup kita yang sia-sia. Itu kan hidup kita di masa lalu kan, tidak ada tujuannya hidupnya. Hidup kita sebelum diselamatkan Tuhan, hidup kita sebelum ditebus percaya pada Yesus, cara hidup kita adalah cara hidup yang sia-sia kata Alkitab. Nah, cara hidup yang sia-sia inilah yang ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Saya ingin bagian ini kita mesti mengerti, yang ditebus itu cara hidup kita, perbuatan kita, karakter kita, sifat tabiat kita di masa lalu. Makanya jangan sampai setelah kita percaya Yesus, setelah kita terima anugerah keselamatan, ternyata di mata Tuhan, di mata sesama kita, hidup kita gak ada yang berubah. Tujuan saya hadir tiap hari mengajar firman Allah, tujuan kedepannya adalah perubahan kehidupan. Jadi saya menabur firman Allah tiap hari. Ke depan saya melihat begini, hidup setiap kita mengalami perubahan. Kita doa pagi, kita baca firman, kita mendengar firman, tiap hari Minggu kita ibadah. Kalau tidak disertai perbuatan perubahan hidup, itu percuma. Tetap saja hidup kita jadi sia-sia. Padahal yang ditebus Tuhan, yang dibayar Tuhan dengan darah yang mahal, itu adalah cara hidup kita yang sia-sia. Saya ulang sekali lagi, sebab kamu tahu, harusnya ayat ini koreksi kita keras ya, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang dikatakan, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, ya, bukan pula dengan perak atau emas. Ada nilainya. Emas berapa kilo? Ada nilainya, nominalnya. Alkitab katakan dia tebus kita bukan dengan barang yang fana. Dia tebus kita bukan pula dengan perak atau emas. Meskipun mahal, ada jumlah nilainya, nominalnya ketahuan. Tetapi begini, melainkan dia tebus kita dengan apa? Dengan darahnya yang mahal. Semahal apa? Tak terukur mahalnya. Darah itu nyawa. Alkitab katakan kita ditebus melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama
seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya tidak menerangkan tentang darah yang tak bernoda, darah tak bercacat. Itu bicara soal keselamatan yang luar biasa. Hanya darah Yesus yang suci yang bisa menyelamatkan kita orang berdosa. Hanya darah Yesus yang suci yang bisa menyucikan kita. Dalam tubuh Yesus ada darah yang suci, tak bercacat, tak bernoda. Dia manusia, tapi dia tidak bisa berbuat dosa. Karena darahnya itu darah yang suci. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita nggak bicara itu. Tapi saya tertarik dan sangat diberkati di 1 Petrus pasal 1 ayat 18-19 ada kalimat yang mengatakan dia menebus kita, dikatakan melainkan dengan darah yang mahal. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak yang ada jumlah nominalnya, nilainya. Tapi dia tebus kita, dikatakan dengan darah yang mahal. Coba Anda renungkan. Kalau Anda tertarik dengan satu barang, ya, Anda tertarik, Anda butuh barang itu. Anda punya ekspektasi sama barang ini. Barang ini aku butuh, kualitasnya bagus. Biasa kalau satu benda, satu barang yang kualitasnya bermutu bagus, pasti harganya mahal. Dan Anda mau gitu. Anda rela rogoh kocek yang dalam gitu ya. Keluarin uang yang besar jumlahnya, keluarin uang yang banyak jumlahnya, membeli barang yang kamu tertarik itu. Anda beli barang itu. Saya mau tanya, ketika Anda beli barang itu, Anda pasti punya ekspektasi. Barang ini saya butuh, barang ini sangat bermutu, barang ini luar biasa. Karena kalau Anda membeli sampai nilainya sangat mahal, mengeluarkan uang yang besar, saya percaya Anda pasti memerlukan barang itu. Sampai Anda harus nabung segala macam, sampai mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Saya percaya kita pasti memerlukan itu. Seperti itulah sesungguhnya Tuhan Yesus, sampai dia rela membeli kita dengan darahnya yang mahal, tak bercacat, tak bernoda. Saya percaya karena Tuhan punya tujuan. Tuhan ingin hidup kita berguna untuk menyatakan rencananya. Jadi saya ulang dari awal. Dia tebus kita, dia beli kita dengan darah yang mahal. Itu bukan iseng. Dia beli kita, dia tebus kita dengan darah yang mahal. Bukan karena dia nggak butuh kita. Bukan karena sebatas dia kasihan sama kita. Tapi dia punya harapan atas kehidupan kita. Untuk apa? Menyatakan kehendaknya yang besar. Jadi Tuhan itu membeli kita dengan darah yang mahal. Dia punya visi ke depan yang besar. Visinya apa? Menyatakan kehendaknya, menggenapi rencana abadinya yang besar di muka bumi ini. Lewat siapa? Dia pakai kita. Makanya dia beli kita. Karena dia mau pakai kita. Dia tebus kita, dia selamatkan kita. Dia mau pakai kita untuk satu tujuan. Selamatkan dunia. Ada tujuannya, menggenapi rencananya yang besar. Saya ingin pada bagian-bagian ini Anda boleh konsentrasi mendengar. Bahwa saya setuju, sepakat, saya pikir kita semua sepakatlah. Bahwa memang kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Kita diselamatkan hanya oleh anugerah Tuhan. Tetapi jangan sampai anugerah Tuhan jadi sia-sia dalam hidup kita, itu maksud saya. Memang kita diselamatkan oleh anugerah. Saya ingin berkata begini sama saudara, tapi jangan sampai dalam pola pemahaman, pemikiran, daya tangkap kita sebagai anak Tuhan, kita memandang, memahami bahwa keselamatan itu hanya sebatas oleh anugerah saja. Titik, berdiri sampai di situ. Memang kita diselamatkan oleh anugerah, tapi jangan dipahami yang sebatas anugerah kita diselamatkan. Kalau kita pemahaman hanya keselamatan hanya sebatas karena anugerah Tuhan, kita hanya akan berhenti puas, mengucap syukur, saya katakan atas anugerahnya yang menyelamatkan kita. Kita hanya akan berhenti hanya terima kasih, mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan lewat anugerahnya yang luar biasa. Kita mengerti anugerahnya Tuhan inilah, kasih karunia-Nya inilah yang mengubah. Kasih karunia itu mengubah hidup kita yang useless menjadi useful. Kasih karunia Tuhan inilah yang mengubah hidup kita yang tidak berguna jadi berguna.
Ada mesti mengerti itu. Tetapi ingat, jangan dipandang kasih karunia hanya menyelamatkan. Kita memang diselamatkan bukan karena jasa kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena amal ibadah kita, bukan karena dermawanya kita. Orang memberikan dirinya untuk apapun, misalnya untuk hal yang baik secara manusia, tapi itu gak menyelamatkan loh. Kalau di luar Tuhan, yang membuat kita selamat memang karena kasih karunia. Tapi tolong jangan dipandang sebatas kasih karunia hanya menyelamatkan, hanya berhenti di situ. Di balik kasih karunia menyelamatkan, itu ada tujuan visi yang besar. Jangan sampai anugerah sia-sia. Coba kita lihat contohnya saja langsung. Rasul Paulus. Ada lihat 1 Korintus pasal 15 di ayatnya yang ke-10. Saya baca ayat ini, perhatikan baik-baik ayat ini. Tetapi dikatakan karena kasih karunia Allah atau anugerah Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Jelas clear di sini. Paulus berkata, dia ada sebagaimana dia ada saat itu karena kasih karunia. Kita tahu kan kehidupan Paulus. Makanya kalau dia berkata, aku ada karena kasih karunia Allah, ya jelas. Karena kita tahu ketika masa lalunya orang ini bernama Saulus, orang ini bejat. Orang bernama Saulus yang kemudian Paulus, itu masa lalunya sangat jahat, biang onar, biang keributan. Tukang aniaya, penganiaya orang Kristen, penganiaya jemaat. Lihat persekutuan, lihat orang yang ibadah, dia bubarin. Bahkan bisa ditangkap itu suaminya, istrinya jadi janda atau dibunuh. Karena Stefanus mati juga karena salah satu batu diperkirakan dari Paulus. Ada banyak barangkali orang jadi janda atau jadi duda atau anak jadi yatim piatu karena perbuatan namanya Saulus. Orang yang ditakuti di masa itu, masa lalu Paulus mengerikan. Penganiaya, culas, jahat, rencananya cuma jahat sama pengikutnya Kristus. Tapi kita tahu kemudian Tuhan datang sama dia. Tuhan selamatkan dia oleh anugerahnya secara pribadi. Makanya dengan jujur Paulus berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Paulus dia tahu bukan karena jasanya dia. Bukan karena dia baik, dia diselamatkan, dia jadi rasul. Itu karena kasih karunia, kita sepakat. Nah, kalimat berikutnya dari kalimat ayat ini harusnya menyadarkan kita. Harusnya menemplak kita, mengingatkan kita jadi sadar gitu. Kalimat berikutnya berkata begini, saya ulang dari depan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan perhatikan, kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku dikatakan tidak sia-sia. Nah ini maksud saya, jangan keselamatan oleh kasih karunia itu hanya dipandang sebatas menyelamatkan kita. Kasih karunia yang menyerbu dicurahkan dalam hidup kita, ada perhatikan, itu harusnya tidak membuat hidup kita hanya apa adanya begini. Maksud Tuhan gak seperti itu kok. Dia curahkan kasih karunia, tujuannya supaya kita jangan hanya berputar pada kehidupan kita, ya sudah gini aja apa adanya. Tuhan punya tujuan. Jangan sampai kasih karunia-Nya yang dicurahkan dalam hidup kita itu jadi apa adanya gitu saja, jadi sia-sia. Jadi kalau kita jadi orang Kristen, sudah diselamatkan dan kita percaya sudah ditebus oleh darah Kristus, Tuhan sudah ampuni kita, tetapi hidup kita tidak ada perubahan. Hidup kita tetap apa adanya seperti dulu. Cuman datang puji Tuhan, haleluya, ke gereja pulang. Tidak ada kerinduan jadi berkat. Tidak ada kerinduan melayani Tuhan. Tidak ada kerinduan untuk selamatkan jiwa. Tidak ada kerinduan untuk melakukan kehendak rencana Allah di muka bumi. Sorry saya katakan, itu namanya kasih karunia Tuhan yang dicurahkan di dalam kita. Ya berputar tetap apa adanya. Harusnya tidak boleh sia-sia. Saya baca ulang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Gak jadi apa adanya saja. Sebaliknya ada satu langkah lompatan besar di kehidupan Paulus.
Dan ini harus menyadarkan kita. Dan sebaliknya dikatakan apa? Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, lagi-lagi dia berkata apa? Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kasih karunia itu pekerjaannya sifatnya kan memampukan kita. Memberi kita kemampuan, memberi kita kuasa. Jangan sampai sia-sia. Kasih karunia itu harusnya membuat kita mengerti begini. Semakin bekerja keras untuk Tuhan. Saya berharap pada bagian ini Anda semua mulai menangkap. Jangan sampai kasih karunia Allah yang dicurahkan dalam hidup kita hanya berputar apa adanya hidup kita. Tidak ada perubahan. Saya ingin kita mulai memahami sekarang. Yang tadinya kita hanya berpikir harapanku sekarang harapannya. Kerinduan Tuhan sekarang apa? Cobalah naik tingkatnya. Cobalah naik rohani iman kita. Levelnya level up gitu loh kira-kira saudara. Bukan hanya kehendakku. Sekarang kehendaknya Tuhan apa ya atas hidupku. Jangan Kristen kita cuma terima kasih karunia tetap apa adanya. Paulus ini dia tidak menyombongkan dirinya. Ketika dia berkata sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Terkesan sombong kan di sini. Seolah-olah memang dia lebih hebat dari rasul yang lain. Hampir 75% kita perjanjian baru Tuhan percayakan disingkapkan kepada Paulus. Sapu tangannya kena orang sakit sembuh. Jubahnya yang penuh keringat barangkali dibawa sama orang kerasukan setan. Cuman diselepet begitu. Saudara, apa yang terjadi? Setan pergi. Artinya apa? Orang ini dipakai Tuhan hebat. Urapannya dahsyat. Bekas jubahnya saja itu mengandung kuasa. Orang ini luar biasa. Hidupnya berdampak. Hidupnya tidak sia-sia. Terkesan sombong, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Dari rasul semua yang lain. Tapi dia ngomong gini, tetapi itunya bukan aku loh. Melainkan kasih karunia Allah yang bekerja menyertai aku. Kasih karunia bukan sebuah kesombongan ternyata. Paulus tahu ini semua dimampukan oleh kasih karunia. Jangan sampai kasih karunia Allah yang dicurahkan menyerbu hidup kita menjadi apa adanya. Itu namanya sia-sia. Bertumbuhlah. Ngerti harapan Tuhan. Tuhan beli kita dengan darahnya yang mahal. Itu kasih karunia. Masakan kasih karunia itu. Makanya jangan memandang keselamatan itu hanya sebatas kasih karunia saja. Tapi pandang keselamatan itu juga sebagai kasih karunia plus ada tanggung jawabnya dalam hidup kita. Nah itu lebih mudah ya. Ada nangkap. Jangan dipandang keselamatan hanya batas kasih karunia. Tapi di balik kasih karunia yang menyelamatkan kita itu ada tanggung jawabnya. Seperti Paulus. Aku bekerja lebih keras. Aku tidak pengen kasih karunia jadi sia-sia. Makanya kita mulai mengerti. Bukan harapanku lagi. Harapannya apa ya? Bukan kerinduanku saja. Kerinduan Tuhan sekarang apa dalam hidupku. Yesus pernah berkata, tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Ladang mulai menguning, tapi yang menuai tidak ada. Makanya sebelum dia naik ke sorga, nanti kemudian Roh Kudus dicurahkan. Dia kasih amanat agung kepada murid-muridnya. Dia kasih mandat yang besar kepada murid-muridnya. Coba kita lihat Matius 28 ayat 19 dan sampai dengan 20. Hari ini saya tidak bicara mujizat, saya tidak bicara berkat. Saya mau bicara sesuatu benih yang ilahi dalam kehidupan kita. Ngerti Tuhan punya harapan dalam hidup kita. Saya baca ya, Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20 dikatakan begini. Karena itu dikatakan pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah ayat 20 mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah ini janjinya, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kasih karunia yang menyelamatkan kita lewat darahnya yang lunas dibayar. Darah yang mahal itu kasih karunia Tuhan. Itu ada tanggung jawabnya.
Jangan dipandang sebagai, oh kasih karunia kita terima apa adanya. Tapi ada di balik itu tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Tuhan suruh kita menjadikan orang-orang di sekitar kita itu menjadi murid-muridnya Tuhan. Bukan hanya kita yang jadi murid, tapi ada mandat yang besar dari Tuhan untuk kita menjadikan orang lain muridnya Yesus, memuridkan orang. Jadi murid kita sekarang, amin, haleluya, puji Tuhan. Sekarang tugas mandat Tuhan buat kita adalah memuridkan orang lain bisa percaya sama Yesus. Memuridkan itu artinya sampai orang itu dikatakan melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Namanya murid itu seperti itu. Apakah ada kita murid Tuhan? Namanya murid itu melakukan segala perintah Tuhan. Nah kita muridkan orang sampai seperti itu. Sampai dia ngerti perintah Tuhan dan dia melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi di sini kita mengerti ternyata jangan dipandang kasih karunia hanya sekedar keselamatan lalu selesai. Tapi pandanglah sebagai tanggung jawab. Matius 12 mengajari kita, jadilah orang Kristennya bukan cuma diem saja, terima berkat Tuhan, terima keselamatan, terima pertolongan, terima mujizat, tetap jadi orang yang apa adanya, nggak ada pembaharuan, nggak ada perubahan. Tuhan mau kita jadi orang Kristen bukan cuma diem, tapi bergerak. Tuhan ingin, harapannya Tuhan, kerinduan Tuhan. Jangan jadi Kristennya cuma pasif, Kristen yang aktif. Apa yang aku mau buat untuk Tuhan, gitu loh. Kalau Anda lihat hari ini ada anggota keluargamu belum diselamatkan, aktiflah bergerak, selamatkan mereka. Kalau engkau lihat ada seseorang lain yang butuh pertolongan, tolonglah dia. Pandanglah kasih karunia yang menyelamatkan, memampukan, memberkati kita. Itu pandanglah sebagai tanggung jawab. Jangan membuat kita hanya menerima kasih karunia apa adanya. Yang penting nerima saja, nggak bisa begitu. Tuhan mau kita keluar. Tuhan mau kita bergerak, bukan diam, bukan tenang-tenang saja, bukan pasif, tapi aktif. Sampai Tuhan berkata, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Saya berharap dari pengajaran firman Allah ini, Anda bisa menangkap sesuatu dari firman Allah. Mari bergeraklah, bertumbuh satu tingkat lagi pagi ini. Kita bukan hanya mengutamakan kehendakku dan harapanku. Kita sekarang mengerti inilah harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan sampai keselamatan, kasih karunia, darahnya yang mahal menebus kita. Itu menjadi sia-sia. Karena kita cuman apa adanya, gak bergerak, cuman begini saja. Jadilah doa saya setiap kita jadi berkat buat orang lain. Bila 2024 ada jiwa-jiwa yang bisa kita selamatkan. Ada jiwa-jiwa yang lemah, kita bisa tolong mereka. Ada pemulihan. Dan saya percaya kasih karunia Tuhan akan terus memampukan kita. Semakin Anda mau jadi alatnya, menyatakan kehendaknya, semakin deras kasih karunia menyerbu kehidupan saudara. Semakin dimampukan, semakin luar biasa Tuhan bekerja dalam hidup setiap kita. Mari kita akan sama-sama berdoa saudara ya.